Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas proyek yaitu absen sidik jari. Nah, sebelum saya memaparkan atau menjelaskan lebih dalam, saya akan memperkenalkan teman-teman yang ikut serta menyelesaikan proyek tersebut. Yang pertama yaitu ada Anggi Maida Haryanto, dan yang kedua ada Denny Setiawan, dan yang ketiga ada Muhammad Rifki Hamdani, dan yang keempat ada Muhammad Solehuddin Ihsan, dan yang kelima ada Lailatul Nur Hidayah, dan yang keenam saya sendiri yaitu Fafirulallah. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan apa sih itu absen sidik jari. Di sini saya akan memberikan contoh yaitu absen karyawan menggunakan dengan sensor fingerprint. Nah, dan jika sidik jari kita diletakkan atau sidik jari karyawan tersebut diletakkan di titik fingerprint, maka kita akan terdeteksi jika kita sudah melakukan absen tersebut atau melakukan absen di hari itu ketika kita melakukan absen di fingerprint tadi. Dan setelah itu data akan mengirimkan ke komputer server. Nah, di komputer server tersebut kita akan terdeteksi kehadiran kita yang sudah kita lakukan di hari tersebut. Nah, maka dari itu absen sidik jari ini sangat mempermudah buat karyawan untuk melakukan absen di setiap harinya. Nah, apakah bisa ketika nanti datanya sudah penuh dan ingin menghapus di absen-absen sebelumnya? Nah, jika teman-teman ingin menghapus data yang sudah lama, kita bisa menghapus di komputer server tersebut. Absen sidik jari ini sangat bermanfaat dan sangat instan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih menggunakan absen manual atau masih menggunakan kertas, nah di situ teman-teman masih agak sangat membutuhkan kertas banyak untuk melakukan absen setiap harinya. Nah, di sini kita menggunakan absen sidik jari. Nah, manfaatnya yaitu manfaat dari absen sidik jari ini mengurangi sedikit biaya atau sedikit pengeluaran, yaitu biasanya teman-teman melakukan laporan untuk biaya pembelian buku atau pembelian buku absen. Lalu teman-teman melihat setiap bulannya pengeluaran untuk pembelian buku absen ini sangat lumayan. Maka dari itu buat teman-teman yang sedang kerja di perusahaan atau mempunyai perusahaan atau mempunyai lapangan pekerjaan, jadi teman-teman bisa menggunakan absen sidik jari tersebut. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara pembuatannya, nanti teman-teman kita satu kelompok akan menjelaskan sedetail mungkin agar teman-teman bisa memahami bagaimana cara pembuatan absen sidik jari tersebut. Oke, mungkin untuk pembahasan pertama atau pembahasan yang mengawali semuanya sampai nanti akhir, mungkin cukup sampai sini. Nanti teman-teman bisa menyimak teman-teman kita yang akan mempresentasikan bagaimana buatannya absen sidik jari tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti bisa dilanjutkan oleh teman saya yaitu Denny Setiawan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nur Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari proyek absensi sidik jari. Pada saat pemakaian pertama, kita harus terlebih dahulu mendaftarkan ID kita, yaitu dengan cara mendaftarkan sidik jari dengan meletakkan satu jari
sebanyak 2 kali untuk melakukan autentifikasi ID tersebut. Kemudian kita akan melakukan penambahan data user dengan mengisi nama, serial number, dan email. Kemudian data tersebut akan tersimpan secara otomatis pada komputer server dan langsung digunakan sebagai proses absensi. Pada perangkat ini hanya mampu menampung 300 sidik jari saja, namun pada proyek kali ini kita hanya menggunakan 127 sidik jari saja. Untuk lebih lanjutnya kita akan melihat demonstrasi atau peragaan proyek yang akan dilakukan oleh teman kita untuk lebih mengetahui bagaimana cara kerja dari proyek sidik jari tersebut. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa program yang digunakan pada absensi sidik jari. Untuk melakukan beberapa proses, kita memerlukan beberapa library. Di sini salah satunya kita memakai ESP8266 WiFi yang digunakan untuk mengkoneksikan Node MCU kepada jaringan WiFi milik kita. Kemudian di sini juga ada ESP8266 web server dan juga ESP8266 HTTP client yang digunakan sebagai web server dan juga sebagai HTTP clientnya. Request yang digunakan untuk berkomunikasi antar si klien dan juga server yang kita miliki. Kemudian di sini ada juga library, ada Fruit GFX dan juga ada Fruit SSD 1306 yang digunakan untuk menampilkan beberapa tampilan seperti icon ataupun karakter yang nantinya ditampilkan pada layar OLED. Dan juga yang terakhir ada library, ada Fruit Fingerprint.h yang digunakan untuk mengkontrol dan juga sebagai komunikasi agar bisa berkomunikasi antar si Node MCU dan juga si sensor sidik jari. Kemudian di sini kita mendeklarasikan beberapa nilai makro. Di sini kita mendeklarasikan yang nantinya digunakan sebagai komunikasi antar si sensor sidik jari dan juga Node MCU-nya. Kemudian di sini juga ada beberapa deklarasi yang digunakan untuk tampilan OLED-nya. Kemudian kita memanggil fungsi display yang dimiliki library ada Fruit ini serta memasukkan beberapa parameter di dalamnya sesuai, jadi nilainya nanti sesuai dengan yang di atas. Kemudian dua baris program di sini sebenarnya kita memulai untuk menginisiasi komunikasi antara si sensor sidik jari dan juga Node MCU-nya. Kemudian di sini kita juga mendeklarasikan beberapa variabel yang digunakan sebagai konfigurasi. Yang ini digunakan untuk konfigurasi tentang jaringan, nama jaringan yang kita pakai dan juga passwordnya. Kemudian pada pada variabel link, di dalam stringnya kita menambahkan IP address dari web server yang kita gunakan, kemudian diikuti dengan alamat websitenya. Dan di sini ada variabel finger ID yang nantinya digunakan untuk prosesi absensi. Kemudian di sini kita juga mendeklarasikan beberapa nilai, dan di sini juga ada semacam koordinat untuk menampilkan suatu icon pada si layar OLED-nya. Kita skip saja bagian yang di sini. Kemudian kita masuk pada void setup. Pada fungsi void setup di sini kita memulai komunikasi dengan kecepatan seperti yang tertera. Setelah itu kita melakukan pengecekan apakah pengalokasian dari atau apabila terjadi kesalahan
kepada si layar OLED-nya, maka kita memberikan feedback dengan menampilkan karakter seperti yang ada pada string di sini kepada si serial monitor. Setelah itu kita melakukan tampilan dengan ada fruit splash screen kepada si layar OLED. Setelah itu kita mengkoneksikan si node MCU kita kepada jaringan WiFi yang sebelumnya kita konfigurasi. Nah, setelah itu kita melakukan verifikasi atau pengecekan apabila ada sensor sidik jari yang ditemukan, maka kita memberikan feedback kepada serial monitor serta kita menampilkan icon pada layar OLED. Dan kondisi berikutnya, apabila tidak ditemukan sensor sidik jari, maka kita akan memberikan feedback pula kepada si serial monitor serta menampilkan display icon sesuai dengan kondisi yang diberikan di sini, parameter yang diberikan maksudnya, kepada si layar OLED. Setelah itu kita memanggil fungsi getTemplateCount yang di sini kita menghitung berapa banyak jumlah template yang sudah ada pada sensor sidik jari tersebut. Kemudian kita memberikan feedback berupa berapa jumlah dari template yang ada kepada serial monitor. Kemudian kita masuk pada fungsi void loop. Jadi pada fungsi void loop di sini kita melakukan pengecekan apakah koneksi dengan WiFi, koneksi node MCU kita dengan WiFi sudah terkoneksi dengan benar atau belum. Jadi pada dasarnya kita mengkomparasikan dua buah nilai kembalian dari dua buah fungsi yang berbeda. Apabila nilai tersebut tidak sama, maka bisa diasumsikan bahwa WiFi kita belum terhubung dengan node MCU. Dan kemudian kita melakukan koneksi ulang agar terkoneksi. Setelah itu kita memanggil fungsi getFingerprintID untuk mendapatkan ID yang diberikan oleh si sensor sidik jari ketika si user menempelkan tangan atau sidik jarinya pada sensor tersebut. Kemudian di sini kita memanggil fungsi displayFingerprintID yang pada dasarnya di sini apabila ada user yang, jadi di sini sebenarnya pengecekan apabila ada user yang sedang menempelkan sidik jarinya pada sensor fingerprint, maka dia akan melakukan proses absensi di dalamnya dengan melakukan beberapa pengecekan kondisi dan serta memberikan feedback kepada serial monitor serta memberikan tampilan pada layar OLED sebagai feedback kepada si usernya. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan fungsi display fingerprint ID di sini. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini terdapat pengkondisian atau pengecekan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Dan setiap kondisi yang berbeda, maka feedback yang diberikan berbeda pula. Dan di sini apabila dalam pengecekan tersebut ditemukan adanya sidik jari, maka kita akan menampilkan suatu icon kepada layar OLED. Setelah itu kita mengirimkan ID dari sidik jari tersebut kepada web yang ada di server kita. Ini beberapa kondisi yang ada di fungsi tersebut. Kita kembali ke fungsi void loop. Nah, di sini terdapat dua buah fungsi, yakni check to add ID dan juga check to delete ID. Jadi karena dua fungsi ini ditaruh pada fungsi void loop atau fungsi yang terus-menerus dijalankan, maka pada dasarnya kita melakukan pengecekan apakah si server mengirimkan data kepada si node MCU. Jadi apabila ada data yang dikirimkan, maka kita melakukan pengecekan.
kita melakukan pengecekan apakah data yang dikirimkan tersebut berupa data untuk menambahkan ID pada sensor sidik jarinya. Dan apabila benar demikian, maka kita akan melakukan penambahan data ID pada sensor sidik jari. Kemudian apabila data yang dikirimkan dari server berupa data untuk menghapus ID yang ada pada sensor sidik jari, maka kita juga akan melakukan penghapusan ID pada sensor sidik jari. Saya kira itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Setiawan akan melanjutkan presentasi dari Mas Fafiru. Ini saya akan menjelaskan tentang komponen yang digunakan di dalam proyek absensi menggunakan fingerprint. Di sini ada Node MCU. Node MCU adalah sebuah board elektronik yang berbasis chip ESP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi microcontroller dan juga koneksi internet atau Wi-Fi. Di sini kita menggunakan Node MCU ESP8266. Dan yang kedua ada sensor fingerprint, yaitu untuk merekam pola sidik jari yang kemudian pola tersebut disimpan untuk digunakan kebutuhan identifikasi. Di dalam aplikasinya, fingerprint atau sidik jari akan mencocokkan data sidik jari yang telah terekam dengan sidik jari aslinya ketika digunakan. Dan yang ketiga ada OLED. Tadi untuk fingerprintnya menggunakan yang fingerprint FPM 10A. Untuk yang OLED ini adalah sebuah semikonduktor sebagai pemancar cahaya yang terbuat dari lapisan organik. OLED ini digunakan dalam teknologi elektroluminensi seperti pada aplikasi tampilan layar atau sensor. Dan kita menggunakan OLED display 0.96. Oke, langsung saya akan menjelaskan skemanya juga. Untuk skemanya berjalannya yaitu pada saat user melakukan pendaftaran sidik jari sensor fingerprint mengirimkan sinyal data kepada Node MCU. Lalu Node MCU memberikan feedback kepada user melalui tampilan OLED. Kemudian Node MCU mengirimkan sinyal atau data kepada web server untuk ditambahkan pada database. Mungkin itu penjelasan simpel dari skemanya. Nanti akan lebih dijelaskan panjang lebarnya oleh Mbak Laila. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Hamdani dan saya Anggi Maiderianto. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerja absensi fingerprint berbasis web. Nah, pertama saya akan menjelaskan bagaimana fitur-fitur yang ada pada modul fingerprint ini. Pertama adalah modul user manage. Di sini ada ID fingerprint dan ada data user. Ini untuk menambahkan nama, serial number ini untuk menambahkan ID atau bisa name atau nomor induk juga. Selanjutnya adalah email, ini untuk menambahkan email user. Selanjutnya adalah info tambahan, ini time in untuk waktu pendaftaran, kapan user ditambahkan, dan ada jenis kelamin, ada juga tambah user, ubah user, dan hapus user. Selanjutnya adalah user log. User log ini berisi tabel
yang di dalamnya terdapat ID, nama, serial number, atau bisa NIM atau nomor induk, fingerprint ID. Data ini adalah kapan waktu absen, dan tim in adalah kapan di mana user melakukan absen pertama. Tim out adalah kapan user pulang atau melakukan logout. Di sini ada tabel cari, dan di sini ada fitur export to Excel, adalah rekap absen untuk dijalankan di aplikasi Excel. Selanjutnya adalah daftar user. Ini adalah user yang terdaftar pada absen fingerprint ini. Ya, itu monggo Mas Andi. Selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan manage user, log, dan tab user. Pertama kita mengisi fingerprint ID, kita isi dengan angka 1, lalu kita tambah fingerprint ID. Lalu di bagian sini ada tulisan scanning, lalu kita taruh sidik jari kita. Lalu remove finger kita angkat sebentar, lalu kita tempelkan lagi. Oke, sudah terdaftar. Lalu kita isi data user. Ini kita isi nama pengguna, lalu serial number, atau bisa diubah menjadi NIM atau nomor induk. Dan ini adalah email pengguna. Lalu time in adalah waktu user mendaftar, kita isi sesuai jam. Lalu jenis kelamin kita pilih sesuai jenis kelamin, lalu kita tambahkan user. Untuk mengecek apakah data ini sudah tersimpan atau belum, kita pergi ke tab user. Nah, di sini sudah terdaftar user tersebut. Lalu kita ke user log. Di user log ini cara demonstrasinya seperti ini. Pertama kita tempelkan sidik jari. Nah, lalu di sini akan keluar Anggi 200-204, dan ini tanggal kita melakukan absensi, time in waktu kita pertama melakukan absen, lalu ada time out. Time out berfungsi sebagai berikut. Nah, ini user pulang atau keluar, dan ini tertulis di sini. Lalu kita akan mencoba fitur ubah user dan hapus user. Pertama kita klik sampai ada centang hijau, lalu kita isi nama lain, nomornya, ini email, lalu kita rubah waktu pendaftarnya, kelamin, lalu kita klik ubah user. Maka di datanya sudah berganti seperti apa yang kita ingin. Lalu kita hapus user. Lalu kita mencoba fitur hapus, kita select, lalu kita hapus user. Maka di sini sudah terhapus. Lalu coba kita cek di tab user. Nah, yang kita hapus tadi juga ikut hilang. Dari kami cukup sampai di sini. Mungkin akan diteruskan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.